Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada orang tersebut pemahaman yang mendalam di dalam ajaran agama Allah. Semoga pertemuan kita di malam yang berbahagia ini dapat menjadi wasilah bagi kita semua untuk bertafakuh di dalam ajaran agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu setelah kita vakum lebih kurang 2 bulan ya. Karena lebih kurang 1 bulan sebelum Ramadan kita sudah menghentikan pengajian di Masjid Baitus Shalihin, dan baru kita sambung kembali di pertengahan akhir dari Syawal pada malam yang berbahagia ini. Karena waktu yang begitu lama saya tidak terlalu ingat kita sudah sampai mana, tapi kita mulai saja dari pembahasan tentang hukmul asyribati, hukum tentang minum-minuman di dalam ajaran agama Islam. Jadi dibahas dalam satu bab. Dalam satu bab ini ada 2 fasal besar. Nama judul babnya Ahkamul At'imati wal Asyribati, hukum-hukum yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Ya, kita padakan pembahasan tentang hukum yang berkaitan dengan makanan, dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita coba membacakan teks dari kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan minuman. Hukmul asyribah. Asyribah itu jamak dari kata syarab. Syarab artinya atau maknanya minuman, asyribah itu maknanya minum-minuman ya. Jadi Islam memberikan perhatian bukan hanya pada makanan yang kita konsumsi, tetapi juga diberikan perhatian oleh Islam dalam minuman yang kita teguk. Syekh Wahbah Zuhaili mulai pembahasan fasal ini dengan menulis, ittafaqal ulama ala annal asla fil asyribati wal at'imati al-ibahatu. Sepakat para ulama, hukum dasar dari makan dan minum itu ibahah. Ibahah maknanya mubah. Ini beda sekali dengan hukum dasar dari ibadah. Hukum dasar sholat, hukum dasar puasa, hukum dasar zakat, hukum dasar haji. Itu kan ma yata'allaku bil ubudiyah, sesuatu yang berkaitan dengan ubudiyah atau ibadah. Hukum dasarnya itu haram. Jadi kita tidak boleh melakukan inovasi dalam ibadah, kecuali memang jika ibadah itu punya perintah di dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Jadi tidak boleh kita keluar
dari koridor Al-Quran dan Rasul dalam mengerjakan ibadah. Jadi suatu ibadah yang kita kerjakan tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan hadis Rasul, maka ibadah itu tertolak mardud. Itu berkaitan dengan ibadah. Tapi berkaitan dengan muamalah, salah satunya berkaitan dengan hukum makan dan minum. Segala sesuatu hukum dasarnya boleh, walaupun makanan itu tidak ditemui di masa hidupnya Rasul. Dan itu kan banyak makanan yang di tempat kita sekarang banyak sekali yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Nah, untuk menguatkan pandangan beliau tentang hukum dasar dari makan dan minum itu ibahah, boleh, di qaulihi ta'ala beliau mengutipkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian semuanya. Jadi semua yang ada di bumi ini dalam pandangan agama tunduk dengan konsep taskhir. Taskhir itu ditundukkan untuk kepentingan manusia semuanya. Jadi tidak ada satupun di dunia kecuali kepentingannya untuk umat manusia. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah mendapati hewan atau air sendiri memberontak ketika dikelola oleh manusia. Manusia menambah air atau mengkolamkan air atau dipompa air dari perut bumi dinaikkan ke atas tingkat 10 kemudian diturunkan lagi. Tidak ada yang protes air itu. Karena semuanya tunduk untuk kepentingan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata dalam Al-Qur'an, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba, tsumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba," dan seterusnya. Hendaklah manusia memerhatikan kepada makanan yang ia makan, anna sababnal ma'a sabba, dan juga kami atau juga dia perhatikan kepada minuman yang dia teguk kepada mulutnya, anna sababnal ma'a sabba. Maka di sini kemudian Syekh Wabazweli merangkum dalam 3 kata penting mengenai prinsip dasar minuman yang dibenarkan untuk kita konsumsi. Fakullun ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Kaidah yang pertama, fakullun ma nazala minas sama, semua yang turun dari langit. Ya, kaidah yang kedua, au naba'a minal ard, atau yang keluar dari perut bumi. Au asara, yang ketiga, au asara minat tamari wa zuhri fahuwa halal, atau yang diperas dari buah-buahan, saripati buah-buahan. Kalau di sini dikasih contoh minat tamar, ya, dari korma, wa zuhri, dari perasan bunga-bungaan, fahuwa halal, semuanya halal. Nah, ini ada beda sedikit dengan alatut thaharah. Mungkin Bapak Ibu dulu belajar fikih, kita sering mempelajari tentang alatut taharah, alat untuk kita bertaharah. Ada yang disebut dengan ma'ul mutlaq atau air tahirun wa mutahhir, air suci lagi menyucikan. Biasanya di dalam kitab fikih Syafi'i, air suci yang menyucikan itu dirangkum dalam 2 kata, kullun ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Semua atau segala sesuatu yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, itulah ma'ul mutlak, itulah air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian bagiannya ada 7, ya kan? Ada air laut, ya kan? Ada air hujan turun dari langit, air laut. Ada air sumur, ada air mata air, ada air embun, ada air salju, ya kan? Kemudian ada air es. Jadi ada 7 kategori semuanya. Nah, itu semua biasanya para ulama fikih Syafi'i merangkumnya dalam kata kulun manazala minas sama. Semua air yang turun dari langit, au naba'a minal ard, atau yang keluar dari perut bumi, boleh digunakan untuk bertaharah. Termasuk juga tadi tinggal ya, air sungai ya, air sungai juga boleh digunakan untuk bersuci. Masuk ke dalam kategori kulun manazala minas sama au naba'a minal ard.
Tapi tidak boleh kemudian kita bertaharah mata asara min tamarin, sesuatu air hasil perasan korma, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu ngejus korma, kemudian boleh nggak jus korma itu digunakan untuk wudu? Tidak boleh, ya kan? Maka kemudian mengenai minuman yang boleh kita konsumsi atau boleh kita minum, itu cangkupan spektrumnya lebih luas daripada alatut taharah. Air yang kita gunakan untuk bertaharah itu cangkupannya lebih luas. Karena di dalam alat taharah, air yang digunakan untuk bertaharah tidak boleh dengan perasan buah-buahan. Kopi misalnya, kopi air putih dicampur dengan kopi. Air putih itu sudah berubah, tidak lagi menjadi ma'ul mutlak. Tapi dia air suci namun tidak menyucikan. Tahir wa ghairu mutahhirin. Dia suci tapi tidak menyucikan. Kalau ada kotoran misalnya, di rumah Bapak Ibu ada kotoran atau ada najis atau masuk anjing lah. Kemudian Bapak Ibu mau menyucikan jejak anjing itu dengan menggunakan air teh, tidak akan suci karena dia bukan alatut taharah. Jadi harus dengan air mutlak, 7 air tadi. Salah satunya kalau dalam jenis kena kotoran anjing harus dengan campuran tanah. Ihdahuna biturab, salah satunya dengan menggunakan campuran tanah atau yang kita istilahkan dengan sama. Ya, baik Bapak Ibu, jadi dalam konteks minuman luas sekali. Fakullun ma nazala minas sama au naba'a minal ard au asara minat tamri wa zuhri fahuwa halal. Semua yang turun dari langit, semua yang keluar dari bumi, au asara minat tamari, atau yang kita peras dari buah kurma. Ya, ini salah satu minuman favorit Rasul. Ya, favorit Rasulullah itu asarut tamar. Dalam bahasa Arab, jus itu diistilahkan dengan asir. Jadi Bapak Ibu pergi umroh, di samping Masjid Nabawi atau Masjidil Haram banyak toko-toko jual jus, namanya baqalah. Toko-toko itu bahasa Arabnya baqalah. Pengen jus, mintanya gimana? Ya, jus mangga, bahasa Arabnya asirul manja. Atau jus orange, bahasa Arabnya asirul burtukal. Jadi asir itu perasan buah atau kita istilahkan dalam bahasa kita dengan jus. Baik, wattafaqal madzahib. Begitu juga sepakat di dalam mazhab-mazhab fikih. Selain mazhab Hanafi. Ya, maka di sini disebutkan wa ghairul Hanafiyati, selain dari mazhab Hanafi. Selain daripada itu sepakat semua tentang apa? Ala tahrimi jami'il asyribatil muskirati. Tentang diharamkannya semua minuman yang memabukkan. Jadi segala jenis yang memabukkan haram dalam mazhab mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi. Lah, kenapa mazhab Hanafi tidak mengharamkan minuman yang memabukkan? Karena makna khamar di dalam Al-Quran, kan ada itu Allah mengucapkan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat ya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kemudian dijawab sama Allah, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Atau di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata khamar ini boleh dibuka mu'jam atau kamus bahasa Arab. Secara bahasa, kata khamar itu maknanya ma ta'assara minal inab. Perasan buah anggur itu khamar secara bahasa. Jadi kalau muncul firman Allah tentang khamar di dalam Al-Qur'an, misalnya ayat tadi yas'alunaka anil khamri, atau ayat Al-Qur'an yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Makna khamar di dalam ayat-ayat itu maknanya adalah mata asara minal ainab, yang memabukkan itu perasan anggur. Jadi khamar itu mabuk dari hasil perasan anggur atau jus anggur yang memabukkan lah. Kan yang memabukkan itu banyak ya sumbernya. Misalnya orang Jepang itu punya minuman mabuk tradisional mereka namanya sake. Sake itu terbuat dari perasan beras. Jadi beras difragmentasi
sehingga mengandung kadar alkohol tinggi. Nah, perasan air dari beras itu namanya sake. Sake itu kalau diminum memabukkan. Menurut mazhab Hanafi, ini ingat, saya sengaja menyebut menurut mazhab Hanafi, bukan menurut saya. Karena ini direkam, jangan nanti jadi viral saya menghalalkan khamar, menghalalkan sake. Ini menurut mazhab Hanafi, sake itu tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena yang haram disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya khamar. Khamar itu adalah perasan anggur. Selain dari perasan anggur, sekalipun memabukkan, tidak haram hukumnya. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab selain Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, tidak seperti itu. Makna khamar di dalam dua ayat tadi diperluas cangkupannya. Ya, itu dalam ilmu ushul fikih namanya tahqiqul manat atau tahqiqul illah. Mencari illatul hukmi, mencari alasan. Ya, dicari apa sih sebenarnya sebab Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perasan anggur. Ternyata setelah dicari, perasan anggur itu diharamkan sama Allah, penyebabnya adalah muskir. Dia memabukkan. Maka kemudian dikembangkan, namanya hukum qiyas, dikembangkan. Oh, berarti seperti itu setiap sesuatu yang memabukkan, walaupun tidak disebut dalam Al-Quran, statusnya sama dengan khamar. Maka dalam mazhab mayoritas ulama, vodka orang Rusia, atau sake orang Jepang, whisky, dan minuman-minuman memabukkan yang lainnya, termasuk ganja, narkoba, narkotika, opium, dan seterusnya, karena dia memabukkan, maka dia hukumnya mengambil hukum khamar. Ya, jadi dikembangkan hukumnya melalui satu mekanisme yang disebut dengan qiyas. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak, yang haram itu khamar. Kenapa mazhab Hanafi tidak mau menggunakan qiyas? Karena menurut mereka hadis-hadis, misalnya hadis yang mengatakan ma askara aksaruhu faqaliluhu haram. Ma askara aksaruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyak memabukkan maka yang sedikitnya juga haram. Hadis itu namanya hadis ahad. Hadis ahad itu maknanya hadis yang diriwayatkan oleh perawi secara individualistik. Jadi satu-satu orang, sahabat satu, tabi'in satu. Nanti kemudian setelah dikumpulkan oleh para ulama hadis dalam kitab hadis baru terkenal hadis itu. Nah, hadis-hadis yang mutawatir atau hadis ahad atau riwayat-riwayat ahad yang individualistik itu tidak bisa mengkhususkan atau mempagarkan makna Al-Quran yang mutawatir. Al-Quran itu kan mutawatir. Jadi kalau Bapak Ibu baca Ulumul Quran, ilmu metodologi Al-Quran, apa definisi Al-Quran? Dijelaskan Al-Quran itu adalah kalamullah al-ma'budu bitilawatihi wal mangkulu bitawaturi. Jadi kalamullah yang bernilai ibadah kalau dibaca dan dinukilkan dari satu generasi ke generasi seterusnya secara mutawatir. Al-Quran itu riwayatnya mutawatir, hadis ahad riwayatnya individualistik, ini tidak sebanding. Bagaimana mungkin hadis ahad bisa mentaksis, mempagari, membatasi makna yang luas di dalam ayat Al-Quran. Nah, pola pikirnya seperti itu. Saya cuma hanya ingin menjelaskan cara berpikir di dalam mazhab Hanafi. Maka Bapak Ibu kalau pergi ke dunia barat, ya ketemu orang Arab, mazhabnya Hanafi, pasti nenggak khamar. Ya, saya waktu di Amerika itu ada banyak orang Arab itu nenggak khamar. Sehingga Profesor John Fall itu nanya, Islam kamu dengan Islam dia apa bedanya? Kok Islam dia boleh minum khamar, Islam kamu kenapa tidak boleh minum khamar? Jadi kalau kita di jamu ada jamuan makan itu Bapak Ibu, itu kan biasanya hidangan penutup ya, di Amerika itu hidangan penutupnya ya minuman keras atau minuman beralkohol. Saya nolak minum itu, saya tidak mau. Dan saya maunya kalau diajak makan malam itu ke restoran Turki atau restoran Malaysia atau restoran Patani Thailand yang banyak di sana itu. Tapi kalau restoran yang lain tidak mau. Nah, mereka itu nanya akhirnya, apa bedanya Islam kamu dengan Islam mereka? Islam mereka kok boleh minum alkohol, kok kamu tidak boleh minum alkohol? Ya, jelasinnya repot, tapi akhirnya saya coba menjelasi dan akhirnya mereka bisa paham.
beda memberikan makna tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab di Amerika itu banyak negak khamar. Ya, banyak negak minum alkohol seperti itu. Baik, ala tahrimi jami'il asyribatil muskirati qaliluha wa kasiruha. Disepakati di dalam mazhab mayoritas ulama haram hukumnya minuman yang memabukkan, baik yang sedikit maupun banyaknya. Nai'uha wa matbuhuha, baik yang mentah maupun yang telah dimasak. Ya, sawaun kanat khamran, baik dia adalah khamar. Maknanya apa? Wahia asirul inab al-mutakhammir. Khamar itu maknanya asirul inab, perasan dari anggur al-mutakhammir yang memabukkan. Am khairuha, atau selain darinya, minal asyribatil ukhra, dari jenis-jenis minuman yang memabukkan. Al-mutakhidatu minaz zabib, yang biasanya diperas dari kismis. Orang Arab itu minuman memabukkannya ya nggak sama dengan kita. Kalau kita kan macam-macam itu. Ada apalah minuman memabukkan kita macam-macam. Dulu waktu saya masih di pesantren, teman-teman saya yang nakal itu biasanya nyampur extra jos itu dengan alkohol untuk bersihkan luka, itu dicampur dengan extra jos, kemudian diberikan es dingin atau diberikan es batu minum. Nah, itu sama saja, itu asyribatil al-mutakhidati wal mukhammirah. Jadi minuman yang bisa menyebabkan mabuk. Tapi kalau di Arab itu yang memabukkan itu ya benda-bendanya az-zabib, kismis, awit tamri, korma, awil asali, madu itu juga bisa dimabukkan. Kalau difragmentasi memabukkan juga dia. Watin, buah tin. Ya, itu jenis-jenis memabukkan yang ada di Arab sana. Baik. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasul liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Atau di dalam sabda lain Rasulullah berkata, anhaakum an qalilin ma askara qaliluhu. Saya melarang kalian ya an qalilin, dari sesuatu yang sedikit, ma askara qaliluhu, jika itu memabukkan, jika yang sedikit itu memabukkan. Ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram. Segala sesuatu yang memabukkan banyaknya, maka yang sedikitnya juga haram. Atau hadis yang lain, inna minal inabi khamran. Jadi dari perasan anggur itu bisa menyebabkan mabuk, khamran namanya. Wa inna minal asali khamran. Dari madu juga bisa membuat minuman memabukkan. Wa minaz zabibi khamran. Atau dari kismis juga bisa menjadi khamar. Wa minal hintati. Hintah itu gandum. Jadi perasan air gandum juga bisa menjadi khamar. Wa minat tamari khamar, dan dari kurma juga bisa menyebabkan atau menjadi khamar. Wa ana anhaakum an kulli muskirin, kata Rasulullah, dan saya melarang kalian makan dari segala sesuatu yang memabukkan. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah coba-coba dengan khamar itu. Dan khamar itu salah satu dosa besar ya dalam memabukkan itu. Kenapa? Karena tujuan diturunkan syariat Islam itu salah satunya adalah hifdzul akli, menjaga akal sehat. Jadi setiap usaha manusia yang ingin menghancurkan akal sehat manusia yang lain atau dirinya, maka itu masuk ke dalam kategori dosa besar dalam Islam. Maka Bapak Ibu, sahabat yang mabuk di zaman Rasulullah setelah turunnya ayat yang mengharamkan khamar,